Selamat pagi, saya Sylvia Tanaman dengan NIM 2233000037. Saya akan mempresentasikan hasil analisis implementasi JAKI dalam konteks transformasi digital pelayanan publik DKI Jakarta. Makalah ini disusun dengan mata kuliah Transformasi Digital di Fakultas Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 pada mata kuliah Transformasi Digital. Analisis ini penting karena menyoroti bagaimana teknologi digital dapat mentransformasi cara pemerintah berinteraksi dengan masyarakat dan memberikan pelayanan publik yang lebih efektif. Bagian selanjutnya akan membahas 6 bagian, yakni 1. Konteks dan latar belakang, kedua, metodologi penelitian, ketiga, analisis teknologi dan implementasi, keempat adalah dampak dan transformasi, kelima, inovasi dan rekomendasi, keenam adalah kesimpulan dan future outlook. Pada bagian konteks dan latar belakang, era revolusi industri 4.0 telah menghadirkan perubahan fundamental dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Jakarta sebagai kota metropolitan dengan populasi 10,5 juta jiwa menghadapi tantangan kompleks dalam pengelolaan pelayanan publik. Sebelum implementasi JAKI, pelayanan publik di DKI Jakarta menghadapi berbagai kendala sistemik yang signifikan. Masalah utama yang dihadapi meliputi proses pelaporan yang sangat birokratis, membutuhkan waktu rata-rata 7-14 hari untuk penyelesaian sederhana. Keterbatasan akses informasi menyebabkan masyarakat kesulitan mendapatkan update status layanan. Lambatnya respon terhadap keluhan masyarakat seringkali menimbulkan frustasi dan ketidakpercayaan terhadap sistem pelayanan publik. Dalam konteks ini, JAKI dikembangkan dengan solusi transformatif yang sejalan dengan visi Jakarta Smart City. Platform ini tidak sekedar mendigitalisasi proses existing, tetapi merancang ulang seluruh alur pelayanan publik dengan pendekatan user-centric. Pada bagian metodologi penelitian ini mengimplementasikan metodologi komprehensif yang terdiri dari 3 tahap utama. Tahap pertama adalah eksplorasi aplikasi yang mendalam. Ini melibatkan instalasi dan penggunaan langsung aplikasi pada berbagai perangkat dan sistem operasi untuk memahami konsistensi pengalaman pengguna. Kami melakukan dokumentasi sistematis terhadap setiap aspek fungsionalitas, termasuk waktu respons, alur kerja, dan potensi bottleneck dalam sistem. Tahap kedua, fokus pada analisis sistem teknis. Tim peneliti melakukan evaluasi mendalam terhadap arsitektur teknologi, keamanan sistem, performa platform. Ini termasuk stress testing untuk memahami kapasitas sistem dan analisis keamanannya untuk mengidentifikasi potensi vulnerabilitas. Tahap ketiga melibatkan sintesis temuan dan pengembangan rekomendasi. Kami menggunakan pendekatan komparatif dengan menganalisis implementasi serupa di kota-kota lain seperti Singapura dan Seoul untuk mengidentifikasi best practices dan opportunities for improvement. Pada tahap selanjutnya, yakni analisis teknologi dan implementasi. Hasil evaluasi mendalam mengungkapkan implementasi teknologi yang sophisticated dan well-architected. Sistem geolokasi JAKI mengintegrasikan GPS dengan tingkat presisi 5-10 meter, dilengkapi validasi silang dengan database wilayah administratif. Ini memungkinkan routing otomatis laporan ke unit terkait dengan akurasi tinggi. Infrastruktur notifikasi mengadopsi arsitektur event-driven yang robust, memungkinkan distribusi real-time update untuk berbagai kanal komunikasi. Sistem prioritisasi berbasis urgensi memastikan penanganan cepat untuk masalah kritis, sementara mekanisme konfirmasi terintegrasi memungkinkan tracking yang akurat. Dalam aspek integrasi data, JAKI mengimplementasikan API Gateway sebagai single entry point, memastikan standarisasi format pertukaran data dan implementasi protokol keamanan yang konsisten. Database terdistribusi dengan mekanisme replikasi otomatis menjamin high availability, sementara sistem caching yang sophisticated mengoptimalkan performa akses data. Pada bagian dampak dan transformasi, implementasi JAKI telah menghasilkan transformasi signifikan dalam ekosistem pelayanan publik.
Efisiensi operasional meningkat drastis dengan pengurangan waktu proses hingga 60% dan penurunan biaya operasional 45%. Lebih penting lagi, akurasi penanganan masalah meningkat hingga 85%. Dalam aspek partisipasi publik, platform ini mendorong peningkatan keterlibatan masyarakat yang substansial. Tingkat pelaporan masyarakat naik 300% dalam 6 bulan terakhir, menunjukkan meningkatnya kepercayaan publik terhadap sistem. Customer Satisfaction Index naik dari 67% menjadi 87, mengidentifikasi keberhasilan platform dalam memenuhi ekspektasi masyarakat. Pada bagian inovasi dan rekomendasi, berdasarkan analisis komparatif dan benchmarking, kami mengusulkan beberapa inovasi strategis untuk pengembangan Jaki ke depan. Implementasi AI dan machine learning untuk optimasi penanganan laporan. Sistem dapat memprediksi pattern masalah perkotaan dan melakukan kategorisasi otomatis dengan akurasi tinggi. Di Singapura, implementasi serupa mencapai tingkat akurasi 95% dalam routing laporan, integrasi IoT dan smart sensor networking untuk monitoring real-time kondisi kota. Ini memungkinkan deteksi dini masalah dan implementasi preventive maintenance. Seoul telah membuktikan efektivitas pendekatan ini dalam reducing response time hingga 40%. Implementasi blockchain untuk meningkatkan transparansi dan trust. Teknologi ini dapat digunakan untuk tracking anggaran dan verifikasi dokumen publik, menciptakan audit trail yang tidak dapat dimanipulasi. Pada akhirnya, yakni pada bagian kesimpulan dan future outlook, Jaki telah membuktikan diri sebagai katalis efektif dalam transformasi digital pelayanan publik Jakarta. Platform ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tapi juga mendorong perubahan fundamental dalam interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Dengan implementasi rekomendasi pengembangan secara terstruktur, Jaki memiliki potensi untuk menjadi role model smart city implementation di tingkat regional dan global. Terima kasih atas perhatiannya. Saya terbuka untuk pertanyaan dan diskusi lebih lanjut mengenai aspek-aspek yang ingin diperdalam. Terima kasih.